Halo dok, apa kabar nih hari ini? Sehat ya dok ya? Alhamdulillah sehat Mas Agung. Susah banget nih ngajak ketemu dokter nih hari ini. Sumpah, mau ngajak ngobrol dokter susah banget. Tapi ya akhirnya bisa ketemu juga nih hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah dikasih ini sama semesta dok ya. Jodoh kita berdua. Jodoh kita kayaknya nih. Jodoh Udah bertemu. chemistry-nya udah dapet nih katanya. Oh iya, Dr. Devri nih kan dokter anestesi nih dok. Biasanya kalau di rumah sakit itu ngapain nih dok? Banyak ya. Mau saya jelaskan terangin dikit ya. Dikit aja. Tentang anestesi ini. Boleh deh. Jadinya itu suatu cabang ilmu kedokteran di mana kita mempersiapkan pasien sehingga terselenggaranya operasi yang aman sebelum operasi, selama operasi dan setelah operasi. Dan kita juga menangani masalah-masalah nyeri setelah operasi, baik sebelum, selama dan setelah operasi kita juga ikut menangani masalah nyeri. Yang ketiga itu kita juga berturut serta merawat pasien di ruangan intensive care atau di ruang ICU ya. Oh. Itu Berarti nggak tugas-tugas anestesi. ujuk-ujuk kita langsung ayo kita bius, kita operasi, nggak gitu dok? Wah, enggak panjang Panjang gitu ya itunya, dok ya, itunya. dari sebelum nih, habis gitu kita ngerjain, habis itu ntar kelarnya kita nungguin nih dok ya. Lumayan lama ya dok ya. Ada apa-apa pasti kita ini telepon biasanya. Ribet dok sebenarnya. Di rumah kita lagi waktu nyantai-nyantai ditelepon nih. Belum kalau ada situ lagi dok ya. Iya. Waduh susah banget. Itu kan passion ya, passion. Nah itu juga yang mau saya tanya dok. Herannya kenapa sih dok, dokter itu dulu sih ya, ini kita sedikit flashback Iya, ya, ya, dok. boleh. Kenapa kok milihnya itu? Dokter anestesi. Sebenarnya kan bidang keilmuannya kan banyak tuh. Ada dokter bedah ortopedi nih, bedah digestif, bedah obgyn, banyak tuh. Kenapa milih anestesi coba? Ayo. Ini awalnya sih pas saya dari dulu pendidikan dokter umum, kan ada pendidikan kita harus menjadi dokter muda ya. Iya. Namanya dulu tuh koas biasanya. Koas. Koas itu kita ditempatkan di salah satu bagian-bagian, sehingga sampailah saya ketika itu stase di bagian anestesi. Dan saya waktu itu jaga dan bertugas di ruang resusitasi. Di UGD itu kan ada ruang resusitasi. Resusitasi itu biasanya yang megang adalah seorang anestesi. Pas saya lihat tuh ada pasien masuk gagal napas, gagal jantung, wah begitu superiornya anestesi menangani sehingga pasiennya jadi stabil, oke, dan pasiennya akhirnya pindah ke ruang perawatan lebih lanjut ya. Itu yang saya alamin dan saya pingin seperti itu sebenarnya. Akhirnya tersampailah saya akhirnya mencoba daftar dan insya Allah akhirnya keterima. Berarti begitu ada di itu waktu koas, langsung ini passion saya nih, ini passion saya nih, kayak gitu dok ya kayaknya dok ya. Oh makanya begitu. Dari situ dokter milih dokter anestesi. Anestesi. Terus untuk apa namanya, penanganannya kalau di ruangan itu sama nggak kayak yang di kamar operasi? Yang sebelumnya kata dokter tuh sebelum, terus pas lagi ngerjain operasi sama sudah itu sama nggak dok? Beda ya, kita ada beda apa namanya, beda penanganan ya. Untuk terselenggaranya operasi yang aman, nyaman, dan dapat memuaskan pasien itu kita harus mempersiapkan pasien dengan baik. Ada kata-kata seperti victory need preparation ya itu. Jadinya apa itu dok? Aduh bahasa Inggris. Bahasa Inggris saya nggak bisa sih dok. Jadinya untuk mencapai kemenangan itu kita butuh persiapan. Oh gitu artinya. Persiapan itulah kita lakukan di sebelum operasi. Di mana sebelum operasi itu kita harus mempersiapkan segalanya oke. Kita harus menilai pasiennya apakah kondisinya layak dioperasi atau tidak. Apakah layak buat dibius atau tidak. Setelah operasi gimana kemungkinan pasien ke depan? Apakah akan terjadi komplikasi lain yang timbul? Itu sudah kita perhitungkan sejak awal ya. Prinsipnya aman, nyaman, dan memuaskan itu sebenarnya ada beberapa teknik yang biasa kita lakukan. Biasanya yang penting itu adalah kita puasa, namun puasanya jangan sampai pasien itu merasa kurang cairan dan kelaparan. Itu sebenarnya nggak boleh. Ada teknik yang bisa kami lakukan dan itu standar lah ya, beberapa sudah sering dilakukan sebenarnya. Selama operasi, ketika kita lakukan proses pembiusan, kita harus mempersiapkan dengan baik. Kita monitor segala macam, tensi, suhu, nadi, semua kita cek semua. Jadi untuk menjaga supaya pasien tetap survive, tetap aman selama dilakukan operasi, itulah tugas seorang anestesi. Dan setelah operasi pun juga
nggak sampai cuman di selama operasi, setelah operasi kita juga harus ikut berperan di sana. Iya. Misalnya kita bisa penanganan nyeri. Kalau nyeri itu suatu sensasi yang tidak menyenangkan bagi pasien. Nggak nyaman dong memang. Nyaman itu sebenarnya. Itu bawaannya emosi aja pasien kalau nyeri biasanya. Dan itu sebenarnya nggak boleh ya kalau di itu kita tanganin nutrisinya sampai mobilisasinya. Ntar tatapannya panjang kok. Ntar kalau mau dioperasi ya ntar coba aja ikutin tahapan itu, insya Allah aman dan nyaman buat pasien sebenarnya. Ngobrol masalah sedikit nyeri sih dok ya. Emang kan kalau tindakan operasi itu kaitannya erat banget tuh sama rasa nyeri itu dok ya. Kan mindsetnya kalau orang-orang masyarakat tuh kan mikirnya, wah saya mau operasi nih, ntar nyeri dong gimana? Nah itu gimana sih dok cara kita untuk mengedukasi orang-orang yang istilahnya mau operasi? Ini kan banyak nih, misalnya dok kan visit ke ruangan gitu. Gimana sih dok caranya dokter buat handle atau ngasih edukasi ke pasien tersebut gitu? Sebenarnya yang pertama itu sebenarnya edukasi itu penting ya untuk penanganan nervous atau cemas setelah operasi. Ada beberapa yang bisa kita lakukan, yang beberapa itu adalah pertama kita butuh dukungan support dari pasien sendiri, dari keluarga. Untuk puasanya kita juga harus kita sesuaikan dengan baik ya. Jangan sampai pasien sebelum operasi itu kelaparan, kehausan, itu nggak boleh. Terus yang kedua itu kita berikan dia sedasi atau obat penenang. Itu terutama pada malamnya, jangan sampai sebelum operasi itu pasien jadi kurang tidur. Karena dia ketakutan malam ini, ketakutan dia. Gelisah, nggak tidur gitu ya? Nggak tidur. Ganggu itu dok ya? Ganggu banget itu. Kalau itu efek gelisah itu banyak mas. Itu akan bermain suatu metabolisme, proses biokimiawi yang sangat kompleks ya. Sehingga hormon-hormon yang harusnya kadarnya rendah itu bisa jadi meningkat sebelum operasi itu. Ini nggak boleh. Jadi kita harus memberikan obat penenang yang baik ya. Jadi sebelum tidur atau pasien cemas kita harus memberikan obat-obatan supaya tenang. Dan kalau pasiennya sebelum operasi itu tenang, selama operasi juga bisa dipastikan prosesnya akan berjalan lancar ya. Obat-obatan kalau cemas itu mungkin kita butuh dosis yang lebih tinggi. Tapi ketika dia tenang, pasti dosisnya akan sesuai. Sehingga ginjalnya akan lebih baik ya untuk proses pembiusannya. Oh, dari respon emosional juga bisa ngaruh dok ya? Nggak ngaruh sebenarnya. Makanya di sini ada beberapa protap rumah sakit atau protap di anestesi ya, yang menyarankan pemberian sedasi pra-anestesi itu ada dok gitu. Terus ini lagi dok, biasanya kan kalau pasien pasca operasi gitu tuh, itu kan ada yang ngeluh rasa, dok ini masih nyeri nih harus gimana nih? Kadang kan ke mindset tuh, apa biusnya tadi gagal ya, apa gimana ya? Nah, gimana sih dok? Misalnya dokter ntar visit post op-nya itu? Ini pengalaman saya ya. Iya boleh. Pengalaman saya jujur ini gimana kita menangani nyeri pasien setelah operasi, disitulah timbul kepuasan pasien pada dokter dan pada rumah sakit sebenarnya. Ketika kita menangani nyerinya dengan baik, terkontrol, pasien tidak merasa nyeri, enak, dia bisa cepat mobilisasi, bisa cepat berdiri, cepat jalan, cepat aktivitas seperti biasa, itu akan memuaskan pasien secara harfiahnya begitu ya, saya lihat ya. Jadinya kalau ini ada beberapa teknik yang banyak kita lakukan kalau penanganan nyeri secara yang adekuat pada ilmu kedokteran. Cuman kita harus sadari lagi operasi itu kan beda-beda ya. Ada operasi yang tingkat manipulasinya rendah, ada manipulasi tingkat manipulasi tinggi, ada yang sayatannya lebar, ada sayatan kecil. Wah, semuanya itu harus kita pertimbangkan. Jadi banyak jenis operasinya, kerumitan operasinya, lama operasi juga mempengaruhi tingkat nyeri pasca ini. Makanya setelah operasi penanganan nyeri yang adekuat itu penting untuk penyembuhan pasien yang lebih cepat. Begitu. Oh ya, kalau masalah dari tekniknya sendiri, apa semuanya operasi itu bisa kayak bius total istilahnya, atau memang ada teknik sendiri dok biasanya dok? Kalau yang saya lihat sih, kalau untuk bagi orang awam ya, kita kan ngomong ke audien kita ini orang-orang awam ya, misalnya. Boleh. Untuk orang awam itu sebenarnya
cukup 3 teknik anestesi yang harus diketahui dia. Apa aja tuh, Dok? Yang pertama itu bius total, semua kita bius total. Tidur tuh pasien. Tidur, jadi napas diatur, pasien tidur, pasien nggak tahu aja tiba-tiba selesai aja udah operasi bangun ya? aja kan gitu. Ada lagi pasien-pasien yang pembiusan namanya regional anestesi. Jadinya kalau mau tangannya aja, kalau mau kepalanya aja, kalau mau lehernya aja. Oh, itu posisi sadar, Dok ya? Pasien? Tergantung, bisa kita kasih obat tidur, tapi kadang-kadang pasien juga tidak ada yang mau tidur juga enggak. Oh, gitu. Saya mau operasi ini mau tuh bangun, monggo silakan. Pengen sadar, pengen ngobrol. Gitu. Bisa kayak gitu, Dok ya? Bisa. Kalau mau bangun tidur silakan, ntar kita kasih obat tidur sampai pasien tenang. Jadinya biusnya kakinya aja. Hampir sekarang itu tidak ada pembiusan yang tidak bisa kita regional. Hampir semua bagian bisa kita regional. Dan itu butuh suatu teknik khusus ya sebenarnya buat melakukannya itu. Ini terutama peminatnya ini malah golongan-golongan yang high education ya, high yang pemahaman ilmunya luas, lebih tinggi. Iya. Mereka mintanya bukan bius total. Karena pembiusan ini kan ada standar kenyamanan ya masing-masing ya. Ada yang pengen pasien tidur, saya mau operasi mau tidur aja, saya nggak mau bangun tuh ya. Monggo kita bius total kan itu. Ada pasien yang maunya biusnya tangannya aja, saya luka di tangan mau dioperasi di tangan, saya mau tangannya aja. Tapi posisi saya juga masih sadar, bisa komunikasi sama dokternya gitu dok ya. Oh gitu. Atau maunya dibius tangannya tapi mau tidur bisa. Keren lagi sebenarnya itu ya. Jadinya emang secara prinsipnya ilmu kedokteran anestesi ini berkembangnya sangat pesat ya. Jadinya dulu dengan sekarang itu beda. Dulu emang obat-obatan ini cukup sangat rumit ya, cukup lebih banyak efek sampingnya juga besar ya. Ke pasiennya ataupun ke ruangan sekitarnya. Tapi sekarang ini sudah baik ya, sudah komplikasinya jarang, obat-obatannya juga cukup aman pasien, jadinya dengan dosisnya juga cukup baik, pasien juga cepat bangun, juga bisa cepat bangun. Ini balik lagi ke yang tadi, yang apa lagi yang ketiga ya? Ketiga, itu baru 2 tadi. Regional nih udah, terus yang tidur total tuh udah. Satu lagi nih kata dokter. Itu ada bius lokal namanya. Bius lokal itu biasanya tidak memerlukan peran seorang anestesi ya. Kemungkinan itu gitu. Hanya bius hanya operator. Jadinya kalau dia hanya membius di kulitnya. Dan itu dia akan menganestesi yang bagian disuntikan tadi. Jadi tidak memerlukan peran kita. Jadi nanti yang dibedah di area mana ya itu aja yang itu aja dibius, itu aja disuntik supaya enggak. Itu lokal, jadi bisa semua dokter bisa dok ya kalau gitu ya. Seharusnya bisa ya. Nggak ada trik khusus dok ya? Nggak ada. Dokter umum saya rasa juga oke kok, Bisa juga ya. Penanganan di UGD, di ruangan juga saya rasa bisa ya rasanya. Itu kompetensi seluruh dokter yang memiliki gelar sarjana dokter itu sudah bius total. Udah bisa semua nih harusnya dok ya? Bisa lah harusnya. Ini mau sedikit flashback dulu ke dokter yang milih untuk jadi dokter anestesi. Kalau buat keluarga sendiri sih dok, ganggu nggak sih dok sebenarnya? Untuk jam ketemu dokter, maaf udah berkeluarga dok ya? Alhamdulillah. Anak saya sudah 2 sekarang. Mau nambah lagi nih kayaknya dok? 2, 3. 3 dok, yang mana sih lupa gimana dok? Lupa kemana baru lahir tahun yang lalu. Iya, alhamdulillah itu 3 dok ya. Nah ini kan dokter udah anak 3 nih. Iya. Terus ada istri juga. Terus untuk hubungan keluarga gitu ganggu nggak sih dok? Soalnya kan dokter harus dari awal nih persiapannya dateng, untuk pas tindakannya dateng, pas ke operasinya juga dateng. Terus belum nanti kalau misalnya ada telepon nih dari ruangan atau apa butuh segera ke rumah sakit, ganggu nggak sih dok sebenarnya dok? Pada awal sih ya, pertama itu sebenarnya kita harus kasih pemahaman sama keluarga dulu ya. Cari istri yang benar-benar mengerti tentang profesi kita ya. Berat. Ya itu mungkin dok ya, dokter pilih jadi bius, jadi ibu dibius dulu nih, biar suka sama kita. Kita bohongin dulu ya. Kita bohongin dulu dok ya. Aku udah belajar nih dok saya dok. Belajar untuk membius istri kayaknya nih dok. Jadi kita pahamin dulu ya, inilah kerja anestesi dong seperti ini ya. Maksudnya jangan mengharapkan kita sedia saat ada siap ada di samping terus di rumah terus ya nggak bisa. Nggak bisa lagi ya? Kita terikat aturan-aturan tertentu, kita terikat kode etik tertentu yang kita harus sebagai seorang anestesiologi.
Prinsipnya adalah di mana pas dulu saya sempat diajarkan itu bahwa kita itu harus mengutamakan kepentingan yang lebih besar. Ya, keluarga sih sebenarnya juga penting juga. Penting dok. Tapi ya jujur keselamatan dan nyawa lebih penting sebenarnya. Itu harus kita dahulukan kan. Ngerti gitu dok ya. ngerti. Tapi alhamdulillah ngerti dok ya sekarang dok ya. Ya awal-awalnya kaget ya, sekarang ya udah oke lah. Iya kayaknya harus memang bener-bener belajar nih dok saya dok sama dokter buat ngebius istri biar percaya nih sama saya. Udah. Oh iya dok, dokter pernah dengar istilah ERAS nggak sih dok? ERAS apa sih? Itu tindakan untuk pembiusan juga atau gimana dok? Atau pasca operasinya gimana? ERAS itu sebenarnya, nih coba saya cerita dikit ya. Boleh. Seru nih kayaknya. Ini boleh. Sebenarnya sekarang kan lagi booming ERAK ya. ERAK itu apa tuh dok? Enhanced Recovery After Seksio Cesarean. Hanya buat operasi seksio cesarean. Oke. Ini sekarang ERAS. Enhanced Recovery After Surgery. Apapun operasi selain dari operasi seksio cesarean itu namanya ERAS. Oke. Dan ini sudah berkembang cukup lama, tapi di luar bukan di sini. Oh, udah lama sebenarnya. Udah lama sebenarnya dari tahun 80-an sudah populer itu, malah sudah populer di luar dulu ya, dok? Di luar. Di luar itu punya organisasi khusus yang menaungi ERAS. Apapun jenis operasinya, ERAS ada organisasinya khusus di situ. Terus di setiap bagian pun juga ada setiap bagiannya. Bagian anestesinya ada, organisasinya, bagian ortopedinya ada, bedah digestif ada, bedah urologinya ada, jadi semua ada bagian ERAS ini. Ini cukup populer dulu. Dan ini juga sebenarnya di Indonesia ini juga sudah lama sebenarnya, tapi mungkin kurang terinformasi aja ke pasien atau ke masyarakat pada umumnya ya. Ada beberapa prinsip yang sudah dilaksanakan ERAS, tapi mungkin tidak disampaikan secara menyeluruh pada ininya. Jadinya tahun 80-an sudah populer sampai sekarang berimprove terus, berkembang terus sampai sekarang hampir semua proses pembedahan itu tidak ada yang tidak bisa di ERAS. Hampir semua bisa di ERAS. Tekniknya sih macam-macam ya. Justru kita pun juga sebenarnya juga bisa melakukannya. Saya rasa kalau di PHC juga secara sumber daya, secara alat atau infrastrukturnya sudah cukup lengkap menurut saya. Sudah bisa kita melakukan ERAS pada jenis operasi apapun. Seharusnya begitu. Untuk operasi ini emang butuh kerjasama antara dokter, rumah sakit, dan pasien sendiri. Karena ini kan bukan satu bagian aja, jadi beberapa bagian. Misal operasi ortopedi, ya tentu ortopedi juga harus melaksanakan. Berperan penting dok ya. Dia juga harus melaksanakan step-step ERAS-nya. Jadinya ada setiap bagian itu juga ada ERAS-ERAS-nya sendiri. Misalnya ada bagian yang harusnya dijahit, kalau ini tidak, supaya mengurangi tingkat nyerinya. Bisa jadi. Adapun untuk di anestesinya ada, bedahnya ada, di bagian lainnya juga ada. Yang baru itu adalah di bagian gizi, karena gizi ini sangat berperan penting dalam suksesnya program ERAS. ERAS ini jadinya prinsip tadi, pasien tidak boleh kelaparan, tidak boleh merasa lapar sebelum operasi, tidak boleh merasakan cemas. Cemas boleh ya, tapi jangan terlalu cemas ya, sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Itu program ini dilaksanakan sebelum operasi, selama operasi, dan pasca operasi. Itu satu kesatuan. Dalam satu kesatuan utuh bundel, dokter anestesi, dokter bedahnya, ahli gizinya, maupun dokter-dokter lain yang terlibat dalam menangani pasiennya itu. Itu harus dipahamin ya sebenarnya. Siap. Oke deh, kalau dari yang dokter jelasin tadi nih tentang ERAS, mulai dari persiapannya segala macam, terus dari kerjasamanya antar dokter yang menangani pasien itu, kelebihannya apa sih dok ERAS itu sendiri dari pembiusan yang lainnya atau yang normal itu apa dok? Jadinya ERAS ini dia fungsinya untuk mempercepat penyembuhan pasca operasi. Jadinya dia prinsipnya pasien dengan minimal rasa nyeri sehingga proses mobilisasi dan penyembuhannya akan lebih cepat. Dimana sebenarnya itu
ada tahapan-tahapan khususnya, dan itu harus terinformasikan ke pasien dan ke dokter operatornya bahwa kita akan melakukan proses ERAS. Jadinya ERAS ini saking tahu nggak sih kalau gimana rasa kalau pasien nyeri itu pasti akan terjadi gangguan emosional pertama kali. Nggak nyaman banget tuh. Lihat dokternya pasti ngamuk gitu. Gelisah, nggak nyaman. Dokternya juga itu sering gitu. Pengen dokter datang nih kayak mau berantem, mau ngapain nih dokter? Itu sering takut gue juga kayak gitu, juga takut gue. Pernah dok kayak gitu? Takut gue. Makanya sebelum ke rumah pasien itu gue deg-degan ya. Bismillah dulu nih. Bismillah. Baca sholawat dulu baru masuk nih. ini pasien marah sama gue, marah nggak ya? Jadinya kalau kita itu jadinya gimana kita bisa mengkontrol nyeri setelah operasi itu sebenarnya poin kenyamanan dan kepuasan pasien sebenarnya. Lagi ya? Itu pengalaman pribadi ya. Jadinya ketika pasien bebas rasa nyeri sehingga dia bisa mobilisasi lebih cepat, 2 jam 3 jam setelah operasi pasien sudah bisa jalan-jalan ke kamar mandi sendiri, sudah bisa ini ngelihat anaknya tuh sudah senang melihat apanya, dia sambil gendong anaknya. Apalagi pas erak itu, kalau erak kayak ini erak ya, ketika dia duduk lihat anaknya setelah operasi 2 jam, biasanya kan orang kan kebanyakan tidur bahagia ya, gitu deh. Kadang-kadang lihat anak aja orang udah marah biasanya kalau dia nyeri ya. Ganggu banget nih orang nggak jadi digendong ditaruh nih anak. Orang nyeri ini udah mana? Ini berisik kan tidur nih. Tapi kalau ini kan RS ini kan enak prinsipnya nyerinya kita kontrol sehingga hormonal itu bisa kita jaga sesuai kadarnya ya. Jadinya kalau kita nyeri itu kan pasti hormonal tinggi ya, amburadul, nafsu makan jadi menurun sehingga dia proses penyembuhannya akan lebih lama. Itu yang kita persiapkan di erak. Dan sebenarnya juga lama perawatan juga dapat kita persingkat, yang harusnya lebih efisien sebenarnya dok ya pakai erak ini. Seharusnya lebih efisien kalau dilakukan secara benar. Bener dok ya. Jadinya harusnya dirawat 3 hari ya bisa 1 hari, bisa sehari atau bisa 2 hari, atau yang harusnya dirawat ternyata sorenya sudah boleh pulang gitu. Kalau itu kan itu cost-nya akan lebih ringan ya, juga minim. Kena kena infeksi dari rumah sakit juga bisa kita hindarin ya. Kita kan semakin lama di rumah sakit kan akan semakin terpapar sama penyakit yang lain nih. Apalagi proses kejiwaan kita juga bilang nggak nyaman ini. Itu sebenarnya ERAS itu hanya prinsipnya hanya untuk perawatan pasca operasi ya. Tapi sebenarnya ini dimulai dari sebelum operasi, selama operasi dan setelah operasi. Ya. Berarti itu bisa mengurangi betul loh ya rasanya dari misalnya yang ambangnya bisa misal 1 sampai 10 itu bisa 1 sampai 5 mungkin dok ya. Bukan 1 sampai 5, 0 bisa dok ya? Bisa kita bikin kalau malah bikin nggak nyeri sama sekali tuh. Ini saya udah operasi apa belum nih sebenarnya? Bisa, pernah kayak gitu dok? Ada beberapa pasien yang sektomin, kok saya nggak seperti nggak habis operasi dok ya katanya. Saya ada bekas luka tapi kayak nggak ada operasi dok. Operasi ya. Ada tuh kayak gitu. Iya, pas di situ kan kita puas ya. Bangga puas kita. Berhasil nih saya nih bikin. Pasien puas nih, alhamdulillah ya kita senang kita kalau kayak gitu ya. Lihat keluarganya ngumpul senang. Ini ibu saya tidurnya enak loh dok. Nggak ada gangguin saya, nggak ada ini saya, alhamdulillah. Itu sih sensasinya sih. Tapi kalau emang kita kembangkan sih menurut saya arah dunia kedepannya akan seperti itu semua ya. Ini suatu keniscayaan yang tidak bisa kita hindari dok ya, kayak kita tutup mata nggak bisa dok ya. Harus kita ikutin zamannya udah itu kita harus kita ikutin. Iya. Nanti kedepannya mungkin bisa pakai ERAS semua ya dok ya. Hampir semua operasi dok ya. Hampir semua operasi bisa di ERAS. Hampir semua operasi ya. Iya, hampir semua operasi bisa dia lakukan ERAS ya. Ada rumah sakit lain yang untuk melakukan operasi bedah jantung pun mereka sudah melaksanakan proses ERAS. Itu kan tingkatnya harus sangat rumit itu. Iya. Jantung. Tingkat rumit dan tingkat resikonya juga tinggi. Dilakukan ERAS itu kan suatu yang lompatan yang luar biasa ya di ilmu kedokteran kita sebenarnya. Malah untuk kesuksesan operasinya juga kita capai, dengan juga dari rasa nyerinya juga kita minimalkan, bahkan bisa 0 tadi kata dokter dok ya. Itu seberapa puas pasiennya? Luar biasa dok. Kalau saya jadi keluarganya aja mikir, operasi sukses nih, bisa lancar, nggak sakit pula. Wah, kayak. Tapi kadang-kadang ada juga pasien yang saya dengar, ibu
setelah operasi sakit nggak Bu? Ya habis operasi pasti sakit lah dok katanya. Itu kan awamnya. Kalau ditanya cara gitu kan pasti mindsetnya sakit. itu. Jadi mindset itu yang sebenarnya harus kita rubah ya. Tapi ternyata sakit nggak Bu? Enggak. Ya, jadinya itu ya berubah pemikirannya soal nyeri setelah operasi. Nyeri setelah operasi. Mudah-mudahan bisa. Jadi ya mudah-mudahan nanti kedepannya masyarakat lebih tahu kalau misalnya kalau operasi itu nggak semenakutkan itu. Nah, gitu itu loh. Kalau pentingnya. operasi tidak sesakit itu ternyata dok ya. Ada teknik tertentu yang tadi dokter bilang eras itu dok ya. Bisa ngurangi rasa sakitnya, rasa nyerinya. Jadi ya se-have fun itu sebenarnya ya. Dan baiknya lagi eras ini bisa Apalagi, meminimalisir penggunaan obat-obatannya. Obat-obatan apa itu? Obat-obatan anti nyeri. Oh, dari ini anestesi dok ya? Iya. Kalau setelah operasi itu biasanya kalau nyeri yang tidak kita kontrol, pasti dia akan memberikan beberapa jenis obat sehingga dapat menciptakan suatu analgesia yang cukup ya, yang kuat supaya dia bisa nahan nyeri. Tapi kalau eras ini enggak dia. Minimal dok ya. Kita melakukan suatu prosedur atau tindakan di kamar operasi dan itu sampai setelah operasi juga masih berefek dan setelah operasi juga obatnya itu juga obat anti nyeri yang ringan ya, nggak perlu anti yang berat-berat banget gitu dong. Nggak usah, cukup ringan, nyaman, pasien nyaman, puas, pulang. Udah kosnya dikit ya dok ya, pasien puas, operasi berhasil, nggak nyeri pula dok ya. Wah, enak nih kayaknya eras nih. Ya bisa dibilang begitulah, mudah-mudahan lah. Ya mudah-mudahan lah dok ya. Pasien bisa teredukasi lah kalau nyeri itu tidak semenakutkan itu sebenarnya. Semoga pasien juga tahu sih dok ya kalau ada nih eras nih gitu, bisa teknik kayak gini nih ternyata. Kadang-kadang nggak jadi dioperasi karena takut kesakitan setelah operasi. Ntar sakit dok, nggak jadi deh dok. Banyak kan gitu kan beberapa pasien. Kadang-kadang ada juga pemahaman yang salah. Ibu mau dioperasi, ntar sakit ya, agak sakit sedikit ya. Sebenarnya itu nggak boleh ngomong gitu. Sebenarnya nggak boleh. Ntar agak sakit itu nggak boleh. Jadinya dia akan bikin mindset pasien takut. Itu jadi takut ya. Gelisah, jadi dia gelisah dan dia nggak mau dioperasi, kayaknya nggak, kurang cocok ya kata-kata itu menurut saya. Iya dok ya. Oh ya, satu lagi nih dok yang terakhir. Kalau untuk pasca penanganannya nanti kalau udah di rumah nih, itu pengobatannya seperti apa sih dok biar nggak sakit sih dok kalau pasca operasi gitu? Sebenarnya mobilisasi itu penting ya, itu penting untuk menghilangkan rasa nyeri. Jadi selama proses di rumah sakit jangan takut-takut buat mobilisasi. Poinnya di sana sebenarnya. Oh, boleh langsung aktivitas nih, jalan, kamar mandi boleh dok ya? Iya, orang-orang kan sebenarnya banyak ketakutannya. Iya. Ntar jahitannya lepas, ntar sakit kan. Ntar berdarah lagi nih, sobek lagi jadinya. Maunya dia tidur aja seharian, yang nggak bisa kayak gitu. Ayo kita rubah mindsetnya setelah operasi. Kalau dia mampu untuk melaksanakan aktivitas laksanakan aja. Untuk nyeri mungkin bisa kita atasin. Iya. Tapi aktivitas seperti biasa aja. Dan mungkin setelah obatnya sudah habis, tapi baru mulai aktivitas. Oh itu tambah sakit. Itu mulai sakitnya itu. Mulai sakitnya itu. Awalnya santai-santai, tidur aja, mager-mager aja gitu dok ya. Karena saya mobilisasi dini itu bagus sebenarnya buat proses penyembuhan yang lebih cepat ya, lebih cepat. Oh, malah kita mobilisasi lebih cepat, itu proses penyembuhan ngefek banget dok ya. Harusnya begitu, dari sistem itunya harusnya begitu. Oh. Kita mobilisasi lebih cepat, itu proses penyembuhan ngefek banget dok ya. Harusnya begitu, dari sistem itunya harusnya begitu. Oke dok, banyak banget nih kita ngobrolin dok. Alhamdulillah seneng banget bisa curhat sama dokter, ngobrol sama dokter. Banyak yang ilmu yang tak dapat sih dok sebenarnya. Salah satunya ya tadi itu tentang eras, dan yang kedua tentang bius itu juga dok. Ada lagi nih, ini ada ilmu yang sedang berkembang juga ya. Ini salah satu di anestesi, ini kayaknya di luar sudah, terutama di Cina ini katanya bisa. Baru nih, bagus nih kayaknya. Baru. Ini juga saya juga sempat belajar juga sama guru saya jadinya dia mengamalkan tentang akupunktur anestesi. Wah, itu menurut saya akan bisa menjadi masa depan anestesi di kemudian hari ya. Akupunktur anestesi baru dok ya? Baru. Jadi saya juga belajarnya dasar-dasar sudah itu. Tapi kalau diberikan sama kayak mobil listrik ya. Oh iya. Iya, dulu kan tidak populer. Nggak ada, cuman sekarang udah populer. Premium, solar gitu. Sekarang kan pakai yang
ketika kita kasih penjelasan, informasi yang baik, mungkin pasien akan lebih terbuka. Ini yang kedepannya akupunktur anestesi ini menurut saya akan bisa jadi masa depan yang baru buat dia. Semoga dong ya. Sebenarnya bagus sebenarnya dengan tindakan yang minimal, dengan ini sebenarnya bisa dikembangkan sebenarnya juga cukup baik ya. Ini kedepannya ya. Tapi mungkin di Indonesia mungkin masih belum terinformasikan dengan baik soal ini. Tapi kalaupun akan dikembangkan nih, sebenarnya bisa kita kembangkan lebih jauh. Siap. Itu sih baru nih. Perkembangan ilmu yang baru. Tapi oke tuh kalau sampai memang benar-benar jadi nih, bisa nih dikembangkan di sini, wah keren kayaknya. Tapi konon itu di Cina itu dia malah bisa pembiusan tanpa dibius, jadi hanya di akupunktur aja bisa. Udah bisa dikerjain untuk tendangan bedahnya tuh. Iya, luar biasa ya. Keren dong. Aduh, ini kan konon ya, saya pun juga belum lihat, jadi saya nggak bisa kasih keputusan. Untuk ilmunya kan perlu diteliti lagi ya. Tapi hanya ilmu dengar aja saya dengar seperti itu sih. Oke, Dokter Devi, thank you ya buat ngobrol-ngobrolnya hari ini. Alhamdulillah bisa banyak ilmu nih dok. Dok, untuk ininya nanti ajari saya langsung dok ya, masalah bius istri nanti dok. Kayaknya tuh penting banget nih dok, itu buatnya penting tuh. Yang utama itu. Oke dok, thank you Dokter Devi. Sehat-sehat terus dok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.